Nah sekarang kita bahas cowok bajigur. Cowok bajigur ini problematikanya adalah dia nggak punya standar masalahnya. Karena dia nggak punya standar, jangankan dia bisa untuk memperbaiki keluarganya, untuk ngurus dia sendiri aja dia nggak bisa. Nah maka terhadap cowok-cowok kayak gini, contoh dia kalau dia melihat ada seorang cowok yang misalnya pinjol, judol, nonton film porno, selingkuh dan segala macam, maka harus langsung ngambil tindakan. Nah contoh kayak gini misalnya, pertama-tama nasihatin, abang, kita suami istri kan? Iya. Nah, makanya ini penting namanya komunikasi. Aku mengharuskan setiap orang yang ngaji dengan aku, di kajian-kajianku aku bilang gini, harus ada pillow talk antara suami dan istri. Kalau nggak pillow talk, kalau nggak ada ranjang ya udah di meja makan ataupun dimanapun. Tapi harus ada omongan pribadi. Nggak ada anak-anak, kita cuma berdua. Kalau perlu pergi naik mobil, ngobrol berdua. Karena kalau aku di rumah misalnya ada anak-anak, aku nggak bisa ngobrol berdua. Aku ngajak istriku pergi naik mobil berdua, ngopi kayak atau kemana, ngobrol berdua. Abang, mohon maaf bang, kita kan suami istri. Iya. Abang, ingat nggak ketika abang ngambil aku dari bapakku? Iya. Kita punya tujuan tertentu kan? Iya. Oke kalau itu, bang, kemarin aku ngeliat kayak begini. Mas, aku ngeliat Mas kemarin begini. Mas bisa jelasin ke aku nggak? Karena aku perlu tahu, karena aku adalah istrimu. Aku berusaha percaya sama kamu, tapi tolong jelasin pada aku. Kalau dia bilang, iya aku khilaf dan segala macam. Oke, kalau khilaf, ayo kita ambil tindakan. Karena kita tahu bahwa kalau tidak ada yang berubah formulanya, hasilnya juga nggak akan berubah dong. Maka terhadap orang-orang kayak gini memang betul ada banyak hal yang menjadi penyebab. Ada tadi waktu luang, itu parah banget. Kalau orang nggak punya visi, itu pasti akan menghasilkan orang pada perbuatan-perbuatan kayak gitu. Yang kedua, dia nggak punya nilai atau nggak punya ilmu. Yang ketiga, dia bisa jadi memang addicted. Nah kalau memang dia addicted, pertama kalau judol, misalnya soal judol, aku pernah ketemu orang-orang kayak gini, nggak bijak dalam menggunakan harta, termasuk judol. Tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku bilang, mulai dari sekarang transfer semua ke istrinya. Kalau itu adalah karyawanku. Benar-benar dikekang ya, dibatasin. Betul, karena kita tahu problematikanya di situ, bukan problematika di sini nih. Jadi artinya kalau duit itu ada di tangan dia, hilang tuh duit. Tapi pinjol dia bisa kok. Nah ini ya, HP-nya nggak usah. Nggak pakai logika lagi ya. HP-nya nggak usah. Nanti dia bisa minjem temennya, tapi akan lebih sulit. Nah maka membatasi akses kepada maksiat itu sama pentingnya dengan menghilangkan Tapi maksiat. itu boleh. Itu sangat boleh sekali. Peran istri memberikan pembatasan sedikit lebih keras itu namanya kok ya. Sangat boleh. Sebagai pemimpin rumah tangga itu boleh dalam Sangat Islam, boleh. ya? Okay. Karena gini ceritanya. Ketika seorang laki-laki sudah pinjol, berarti dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Jelas dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Ketika dia misalnya pinjol, judol, misalnya mulai DM-DM-in cewek yang cantik-cantik dan segala macam, itu jelas dia nggak bisa ngendalin diri sendiri. Berarti dia perlu bantuan orang untuk ngendalin. Tapi tentu saja tadi ada kesepakatan dulu, kamu mau berubah nggak? Kalau kamu mau berubah, ayo kita coba nih seperti ini. Kalau dia bilang, tapi jangan kamu yang ngatur. Ya udah, kamu pilih ustadznya siapa? Kamu pilih ustadznya siapa? Ayo kita datang ke situ. Ngobrol tentang seperti apa. Nanti ustadznya pasti nyalain nih, duitmu transfer ke istrimu semua. Itu kan ya, HP nggak usah ada dulu. Itu kan ya. Kalau aku dapat lagi, kamu dapat judol nih misalnya, kamu langsung nginep di masjid nih berapa hari nih misalnya. Kalau dia masih mau.